Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya hatiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukirkan dalam kehidupanku. Ku berserah
Mari terus menyembah Tuhan. Mari terus rasakan hadirat Yakin bahwa Dia hadir bersama kita di sini. Yesus
Kami percaya bahwa Engkau bersama kami. Engkau satu orang bersembunyi di sini, Engkau hadir. Kami merasa benar-benar hadirat-Mu Tuhan. Kami benar-benar menikmati Engkau Tuhan. Kami benar-benar Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Bapa di depan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami berkumpul di sini memuji memuliakan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah, memberikan puji-pujian kami kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan, saudara? Haleluya. Dapat pujian yang seperti ini. Yes. Dan seperti ini. Berapa perkara? Setelah kita saja kita berdiri sama siapa. Cinta segalanya, seluruh kita bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Kepadamu terlukiskan di dalam hatiku, tercenangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku
terimalah hidupku bagai persembahan yang hidup, bagai persembahan yang hidup, bagai persembahan yang hidup bagiku. Haleluya. Masih mau puji Tuhan, saudara? Mungkin sebaiknya kita semuanya bangkit berdiri, kita akan bangkit bersama-sama. Tinggi namamu dipuji. Yang kuharapkan dari segala yang manusia, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersamamu. Dari yang kuharapkan, lebih dari segala yang aku lihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersamamu. Namamu dipuji, orang kemuliaan, seorang dengan segenap hati datang ke aku dengan namamu tinggi. Namamu dipuji, orang kemuliaan, seorang dengan segenap hati datang ke aku. Tinggi namamu, tinggi. Namamu dipuji, orang kemuliaan, seorang dengan segenap hati datang ke ajudan, datang ke ajudan, datang ke ajudan. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Bersama kita mau mendengarkan firman Tuhan dan angkat pujian. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat segala berkat. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan
membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku bersembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Yang menjadi tempat jawaban hanya Kau, tempatku berada. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sepanjang kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah membuktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikku. Ku bersembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Yang menjadi tempat jawaban hanya Kau, tempatku berada. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sepanjang kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau berada. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Selamanya kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah membuktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikku. Ku bersembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Yang menjadi tempat jawaban hanya Kau, tempatku berada.
Semua janji-janji Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh benar-benar memahami Engkau, kami boleh mengerti Engkau, kami boleh mengenal Engkau dengan lebih baik, sehingga kita menjadi lebih dekat, dan kami boleh benar-benar hidup di dalam terang kasih, memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Kami mau mendengar firman, urapi kami semua, hal-hal ini juga, supaya kami semua diberkati oleh kebenaran firman. Mari Roh Kudus, ini waktu Tuhan untuk berbicara kepada kami. Biarlah Engkau ditinggikan, diagungkan, dan kami ini boleh mendengar, mengerti, memahami, dan kami mau melakukan firman dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Om Oken dan juga Ibu Lia yang sudah memimpin kita dalam pujian. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ada yang baru muncul lagi, selamat datang. Ada yang baru muncul lagi. Ya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita itu. Amin. Haleluya. Sehat semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan hari ini tentang misi, ya, dan penyertaan Tuhan. Hai. Kita semua senang dengan penyertaan Tuhan, tapi saya ingin sampaikan korelasinya, hubungannya, kait-mengkaitnya antara penyertaan Tuhan itu dengan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, ayatnya di Matius 28. Saudara, kita sudah lewati hari-hari kita, ya, kita berjalan tidak goyah, tidak gentar, ya, seperti pujian yang kita pujikan bersama-sama. Tapi bagaimana dengan kehidupan ini yang selalu pasti ada naik turun, ya, ada masalah-masalah yang kita hadapi, ada persoalan yang kita hadapi. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita lelah. Tapi ketika kita lelah, kita harus menyanyi jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Haleluya. Saya harap kita ini bukan hanya menjadi penyanyi yang begitu menjiwai ketika nyanyi, tetapi sesudah nyanyi lupa nyanyi itu. Haleluya. Haleluya. Kita baca bareng-bareng. Yuk. Sudah ada di sini. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Saya coba cari-cari ayat yang benar-benar bisa mendukung apa yang saya mau sampaikan. Dan ayat ini yang ketemu. Yang kedua itu di Markus 16, ya. Saya ingat
bisa buka, Anda bisa baca Markus 16 ayat-ayat yang nadanya sama, yaitu perintah Yesus untuk sesuatu yang kita harus kerjakan, dan diakhiri dengan kata yang kita sudah baca bersama, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita cukup familiar, kita cukup senang dengan kata-kata dari Tuhan Yesus ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan semua orang percaya, semua orang Kristen begitu melekat ayat ini. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu Immanuel. Dia beserta dengan kita. Haleluya. Betul? Haleluya. Tapi kenyataannya betul enggak? Betul. Haleluya. Itu yang kita harapkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali saya berbicara, saudara, dengan orang-orang, dengan saudara-saudara yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan ini. Ya, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, semua punya masalah ternyata. Kalau ada di sini yang nggak punya masalah, kalau nggak punya masalah boleh pulang duluan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya coba memahami, saudara. Saya coba memahami Tuhan apa sih yang Tuhan sebenarnya inginkan dengan segala yang Tuhan ajarkan itu bagi kami. Nah, saudara, satu kali Tuhan ketemu dengan Musa. Tahu Musa? Ya, Musa. Dulu ada seorang bapak jemaat bulan-bulan di sini, suka kebaktian di sini, namanya Musa. Sekarang sudah almarhum. Ya, itu datang awal-awal kita pelayanan di sini, setia sebenarnya sih ya ada. Sekarang sudah almarhum ya, jadi nggak bisa setia ke tempat ini karena dia ke surga. Saudara, Musa seorang yang luar biasa. Dia seorang prajurit, bahkan dia lebih dari prajurit karena dia dididik. Bukan hanya pendidikan militer, tetapi juga kepemimpinan. Dia dilatih, dia diajar dengan guru-guru yang terbaik di Mesir. Dia dididik bukan hanya sebagai seorang prajurit yang biasa saja, tetapi dia dilatih, dididik sebagai seorang pemimpin dan seorang keluarga Firaun. Itu artinya dia mendapatkan pendidikan yang tertinggi, yang terbaik pada waktu itu. Nah, ketika Tuhan bertemu dengan Musa dalam keadaan yang agak stres. Karena dia harus lari dari Mesir karena ketakutan dengan apa yang dia lakukan. Dan dia berada di padang gurun dan dia waktu itu sedang menggembalakan kambing domba, bukan miliknya tapi milik Mitoha, milik mertuanya. Jadi kalau saudara masih bekerja untuk mertua, tenang saja. Bukan berarti saudara itu rendah. Kalau ada yang masih ikut mertua, yang penting sabar, baik-baik aja ya. Jangan bikin masalah dengan mertua. Selama saudara masih tinggal sama mertua. Haleluya. Yang bicara ini bukan berarti tidak ngalah. Sebaik-baiknya mertua, kita tetap harus baik-baik, lebih baik. Haleluya. Musa, dia tinggal sama mertua. Dia menggembalakan kambing domba mertua. Saya tadi bilang Musa ini mendapat pendidikan tertinggi di Mesir. Dia mendapatkan segala yang
kalau kita sedang mengalami satu tekanan, kita sedang mengalami satu masalah, kenapa kehidupan ini dan kenapa semuanya bisa terjadi? Nggak usah takut, ada temannya. Musa pernah mengalami hal itu. Dan ketika Tuhan ketemu, dia benar-benar tidak tahu apa itu arti memimpin. Ketika Tuhan memerintahkan dia, kamu balik lagi ke Mesir, bawa umatku dari Mesir keluar menuju kepada tanah yang aku janjikan kepada orang Israel. Musa berkelit, berbelat-belit, artinya dia tidak berani alias takut. Tuhan, tak bisa. Aku ini gak bisa bicara. Aku ini gak bisa ngapain. Aku ini. Sampai Tuhan beberapa kali menunjukkan mujizat supaya dia tahu aku ini Tuhan Allahmu menyertai kamu. Ada beberapa mujizat tongkat jadi ular, kemudian tangannya dimasukkan di baju atau kusta masukkan lagi, bersih lagi, masih nggak ngerti, masih nggak kenal siapa yang memberikan perintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai akhirnya Musa benar mau, ya udah tuh, sudah kamu pergi. Tapi dia di salah satu event, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau menyuruh aku untuk pekerjaan yang begitu besar. Dia pergilah. Tuhan, aku gak akan pergi kalau Tuhan tidak menyertai aku. Aku gak akan pergi kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan aku. Saudara, begitu pentingnya pernyataan Tuhan bagi Musa. Bagaimana dengan kita? Kalau ada masalah, diatasi sendiri. Kalau ada masalah yang rumit, kepada siapa saudara pertama-tama kali? Tuhan, ngomong di gereja. Halo? Kalau dapat telepon, ini Patris sukanya ngomongnya soal itu aja gitu ya. Saudara, masalah hidup manusia ini apalagi kalau dalam rumah tangga, saudara, itu nggak pernah lepas dari duit ya. Nggak tahu bagaimana. Saya itu nggak suka urusan duit, tapi setiap hari ngurus duit. Apalagi anak-anak masih kecil-kecil sekolah tuh, setiap hari harus berangkat sekolah itu harus dikasih bekal, saudara. Ya, makin gede anak itu bekalnya nambah, saudara. Itu saya loh, saudara enggak. Haleluya. Masih punya anak-anak yang panggil saya opa ini. Aku jadi makin tua ya. Kemarin ada 2 anak, satu Kevin juga pulang ke Poso. Ya, dia panggil saya opa pendeta. Haleluya. Tadi malam Jovil latihan bawa anak dia, suruh panggilnya itu opa pendeta. Ada anak kecil yang duduk di sini juga panggilnya opa. Tapi tak, ya. Jadi nggak apa-apa sudah. Jadi saya nggak harus dicat rambut ini sebenarnya karena sudah panggil opa. Ya, saudara, kalau kita sedang mendapatkan masalah yang berat, haleluya, kalau kita ingat Tuhan masih baik. Saudara, ya, nah memang seharusnya begitu. Begitu pentingnya pernyataan Tuhan bagi Musa dan tentu saja harusnya bagi kita. Tapi kita kadang-kadang nggak memahami Tuhan.
penyertaan Tuhan di kitab yang kita sudah baca, aku menyertai, bahkan dibilang ketahuilah, dibilang ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bahkan dibilang senantiasa, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kenangan yang kita apalin ini aja, saudara. Ayat sebelumnya itu suka dilupakan, saudara. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya yang harus kita jawab. Kenapa Tuhan harus menyertai kita? Begitu hebatnya kah, saudara? Halo? Saudara suka nyanyi. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata. Kita kadang-kadang bisa nyanyi, tapi kadang-kadang kalau bagi di hadapan Tuhan kita suka nggak sadar ya. Siapa aku ini, Tuhan? Sehingga engkau harus menyertai aku. Nah, saudara, ini yang harus kita jawab sama-sama. Ya, ayat itu tidak hanya sepotong di akhir, betul? Tapi kenapa Tuhan menjanjikan penyertaan? Dan orang yang disertai oleh Tuhan itu tidak kekurangan sesuatu. Orang yang disertai Tuhan, dia mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan perlindungan, jaminan pemeliharaan, jaminan kesembuhan, dan semua jaminan diberikan kalau Tuhan menyertai. Ya. Karena Allah kita itu Allah surga. Dia yang memiliki surga dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, kita harus jawab benar-benar. Kenapa Tuhan harus menyertai saya? Kenapa? Nah ini saudara, saya coba untuk bisa memahami saudara ayat-ayat yang sebelumnya. Tuhan katakan, karena itu pergi, ya, jadikan semua bangsa murid. Saudara, kalian pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian ajar mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan menjadi orang Kristen itu di Indonesia gampang. Saudara tinggal asal di KK itu agamanya Kristen, KPP saudara Kristen, saudara orang Kristen, betul? Tidak peduli dengan apa yang saudara lakukan. Tidak peduli apa yang saudara lancarkan dalam sana. Tapi orang Kristen di Indonesia sah secara pemerintah. Tapi apakah saudara benar-benar menghidupi kekristenan itu? Ini yang kita perlu. Apakah hidup saudara setiap hari itu orang akan mengatakan itu orang Kristen? Sudah salah satu ciri khas bahwa orang percaya itu adalah Tuhan menyertai. Tapi itu hanya salah satu. Ya. Kata Kristen, sebutan Kristen diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus dan beraktivitas kemudian di satu kota, ya, di dekat pantai mana ini barat dari Israel itu, ya, mereka dibilang itu orang Kristen. Ada ciri-ciri, ya, saudara. Nah, sekarang ini kadang-kadang susah bedain, saudara, orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen.
Apalagi kalau di kantong-kantong daerah-daerah Kristen, ya, saudara, di sini ada daerah-daerah Kristen, ada yang dari Maluku, dari Nias, dari Sumatera Utara. Nah itu kantong-kantong Kristen, kadang-kadang ini Kristen beneran atau enggak? Hidupnya setiap hari menunjukkan kekristenannya atau enggak? Saya perasaan setiap hari ketemu dengan orang ini di Napo, lagi minum tua. Jangan tersinggung. Saya tak terlalu sengaja minum. Nah, bagaimana orang bisa mengatakan, oh ini orang Kristen? Karena dia tinggal di Maluku atau di Pulau Seram. Kalau pagi subuh-subuh sudah tergeletak di got. Nah, karena mabuk. Apakah kita ini orang Kristen? Nah, saudara, kita harus juga teliti dong. Aku ini orang yang disertai Tuhan atau enggak? Harus lebih jeli, saudara. Karena kalau enggak, kita itu biasa basa-basi, saudara. Udah basa itu asem, basi lagi. Jadi asemnya double. Nah, itu saudara. Kenapa Tuhan harus menyertai saya? Ayat ini jelaskan. Ada satu instruction, satu perintah, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Go, pergi. Saudara, dalam saya suka bandingin ya. Kalau di dalam bahasa Sunda, kusabab eta maraneh kudu yang kabeh bangsa kudu dijadikan murid. Kami serta kudu dibaptis kalawan jenengan Rama Putra Jerupa. Paham nggak? Itu namanya Sunda Jawa. Nah, dalam bahasa Inggris lebih jelas, go ye, pergi kamu. Perintah, pergi kamu. Saudara, pergi untuk apa? Ya. Teach all the nation. Ajar semua bangsa. Ya. Baptisin kamu. Ajar semua bangsa. Baptiskan mereka. Nah, endingnya itu baru nanti, saudara. Ketahuilah, aku senantiasa menyampaikan. Itu endingnya, oke, akhir kalimatnya begitu, saudara. Tapi coba mulai, go, pergi. Saudara, itu kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah saudara di pintu, itu Tuhan Yesus ngomongnya itu sambil menggunakan kaki, pergi kamu. Pergi kamu. Jadikan semua bangsa muridku. Nah ini saudara, kadang-kadang kita itu nggak disertai Tuhan, tapi merasa disertai Tuhan. Karena kita berdoa seperti itu. Tetapi benar-benarkah Tuhan itu menyertai kita? Sebab di dalam kitab Markus, coba mungkin bisa bukain Markus 16. Dalam kitab Markus itu, ya 16 ayatnya yang terakhir. Ayat yang terakhir 20, benar? Ya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Saudara, penyertaan Tuhan itu ada tanda-tandanya. Jangan sampai kita itu salah mengerti, saudara. Oh, yang penting aku percaya. Saudara, percaya dengan kenyataan itu kadang beda, saudara. Apa yang kita percaya belum tentu kita alami, saudara. Saudara. Karena percaya saja dengan iman itu beda. Iman dasarnya itu beda, saudara. Kalau iman itu dasarnya apa? Iman datang dari pendengaran oleh firman. Jadi kalau iman itu ada dasarnya, kita dengar dulu dari Tuhan. Nah, kita nggak dengar apa-apa, tetapi kita katakan beriman, itu kan beda sedikit. Perasaan kita aja percaya, tetapi kita nggak pernah dengar Tuhan bicara. Aku pernah menjawab, aku menyertai kamu. Kenapa Tuhan? Nah, ya kan? Kenapa Tuhan menyertai saya? Ini saudara, kalau kita melakukan perintahnya, saudara jangan lupa, kita nggak pernah menginjil, nggak pernah jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita nggak pernah mendoakan orang supaya percaya Yesus, kita nggak pernah mikirin orang. Tiap hari kita hanya bekerja untuk diri kita sendiri, tapi maunya disertai Tuhan. Halo? Kita kadang-kadang ingat ke gereja. Ya. Tapi kita melakukan apa yang dia perintahkan kepada kita. Karena itu persyaratan Tuhan menyertai. Saudara, saya termasuk orang yang mungkin kalau dibicarakan tentang masalah keberuntungan, mungkin saya kurang beruntung. Hidup dari orang yang sederhana. Saudara, bapak saya orang desa, saudara. Kebetulan aja saya lahir di kota. Iya betul, saudara. Ya, bapak saya merantau dari desa, walaupun dari kota Jogja itu desanya cuma 17 km. Tapi zaman dulu mah desa ya desa, saudara. Jogja juga masih desa. Saudara, waktu saya ingat sekolah SMA saya di luar negeri, saudara. Ya, maksudnya swasta, maksudnya. Ya, saya daftar di negeri nggak diterima. Karena waktu itu masih zamannya suruh bayar. Bapak saya nggak punya uang. Yang betul, saudara. Akhirnya saya keluar negeri. Ya, saudara. Jadi apa, saudara? Saya sekolahnya di sekolah swasta, bukan seperti sekolah BPK, saudara. Itu sekolah yang segala bangsa boleh masuk, segala agama boleh masuk, dan yang masuk 40, yang keluar 12. Sekolah ngaco, ujiannya pun gabung ke negeri. Saudara, saya tuh tahu punya teman-teman yang suka merokok, ganja. Itu saya dari SMA saya udah tahu, itu teman-teman sekelas saya. Jadi kehidupan saya nggak terlalu berguna. Saya kuliah benar-benar orang tua nggak biayain, saya harus kerja. Jadi kalau saya bilang jangan takut, kuliah aja. Karena saya tuh ngalami nggak dibayarin aku. Saya kuliah sore, pagi itu kerja. Kebetulan kampus itu lagi bangun, nah saya itu termasuk mandor tukang-tukang udah pengalaman. Makanya saya tahu bangunan.
Ya, kan ya. Nah, saudara, tetapi ketika saya mulai bertemu Tuhan, masuk dalam pelayanan, saya benar-benar yakinkan Tuhan Engkau harus menyertai saya. Kenapa? Karena saya punya hidup, saya serahkan kepada Tuhan, dan saya mau pelayanan, saya mau cari jiwa-jiwa. Itu saudara komitmen saya. Istri bilang capek terus, pelayanan gini capek, ngadepin orang kita nggak ngapa-ngapain dimarahin, capek. Haleluya, saudara. Saya bilang saya lebih, kalau dalam hal panggilan saya kuat, saudara. Istri saya masih bisa membantu, karena saya nggak keras. Tidak, saya sudah serahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Kerjaan saya adalah mencari jiwa-jiwa. Itulah sebabnya semua fokus keuangan saya, keuangan kami, anak-anak kami ajar semua untuk jiwa-jiwa. Saya ngobrol dengan hamba Tuhan, saya bilang kita gereja kita nggak punya kas. Kenapa? Karena semua yang ada kita konsentrasikan kalau bisa supaya dapat jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa, ya ini yang penting jiwa-jiwa. Itu loh saudara, fokus buat saya. Makanya nggak heran, saudara lihat Tuhan menyertai saya. Itu yang saya mau sampaikan. Hidup pas-pasan, oke, kita jalan. Pas butuh, pas ada. Haleluya. Ya, saudara, kalau sekarang ini kita makan siang selalu melimpah lauknya ya. Kenapa saudara? Saya sebenarnya sudah dilarang dulu sama pembala kita kata, kalau kebaktian jangan siapin makan, terbiasa nanti. Iya ya Bu, saya ngerti. Tapi ini pas kita selesai itu pas jam makan siang. Kesian mereka kalau disuruh pulang nanti pingsan di jalan. Jadi sampai sekarang ini kita siapin makan siang juga. Tapi tidak usah khawatir, puji Tuhan, pas butuh pas ada. Jadi puji Tuhan, walaupun mungkin ya tadi semua pas-pasan, oke, tapi pasti ada. Saya sudah komitmen, pokoknya saudara, kecuali saudara ada keperluan mendadak harus pergi, saudara harus habis ibadah makan supaya saudara nggak pingsan di jalan. Saudara, apa yang dasar dari semuanya? Saya ingin saudara tuh mengalami kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Ya. Okay. Supaya kita ini bisa terus fokus, saudara. Kami mengalami pertolongan Tuhan, kami mengalami penyertaan itu karena ini, saudara. Ya, saya terus berusaha meyakinkan kepada keluarga saya sendiri. Ya, jangan orang lain. Ya, keluarga sendiri diyakinkan selama kita, hati kita itu untuk jiwa-jiwa. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Saudara, saya dorong anak-anak muda semua yang kerja di pabrik, kerja di kantor semua, doakan orang-orang di sekelilingmu supaya kenal Tuhan, supaya percaya Tuhan. Kalau engkau mau jadi direktur di kantor itu, jadikan semua seisi kantor itu murid Yesus. Kalau Ferry, ya, Ferry kerja di perusahaan, di pabrik, pakai mulai ini kalau Tuhan mau menyertai, fokusnya sama. Tuhan, aku ini nggak bisa ngomong,
Tuhan aku nggak boro-boro Tuhan. Ayat aja satu nggak ada yang nyantol di sini. Ya, mungkin saudara nggak bisa ngapalin ayat-ayat. Saudara jangan bicara ayat-ayat Alkitab kalau saudara nggak hafal. Ya, bicara saja apa yang saudara alami dengan Tuhan. Ya, saya bersyukur. Nah, tapi jangan dibuat-buat. Saudara nggak tentram bilang tentram. Jangan. Saudara, jangan. Saudara, saya pernah saya contohkan. Saya bicara dengan Tuhan. Kenapa? Sudah 3 hari nggak makan nasi. Kenapa? Nggak punya nasi. Loh kok nggak beli? Nggak punya duit. Nggak punya sama sekali. Saya bicara sama Tuhan. Tuhan, kalau besok tidak ada untuk nasi atau untuk beli nasi, Tuhan, saya mau keluar dari pelayanan ini. Saya mau kerja, Tuhan, mau cari duit. Pokoknya jadi pendeta susah. Gak punya duit. Nanti saya akan kerja cari duit dan bantuin pendeta-pendeta yang betul-betul kasihan. Saudara, tapi kalau Tuhan besok sediakan saya tahu berarti Tuhan ada dan Tuhan suruh saya pelayanan. Saya akan praktikkan hidup saya untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa. Dan saudara, Tuhan jawabnya nggak langsung hari itu. Oke lah, iya, jangan mundur. Tuhan nggak takut saya keluar, tetapi melihat saya serius, saudara. Besok kita kunjungan ke satu orang dan nggak tahu dia sudah beberapa hari siapkan itu amplop persepuluhan. Pak Pendeta, ini ada persepuluhan, ini harus saya berikan. Saudara, cukup untuk makan 2 minggu. Artinya Tuhan jawab, betul? Dan sampai hari ini sudah lebih dari 30 tahun sudah Tuhan pelihara dan menyertai saya. 30 tahun. Saya nggak pernah nangis-nangis minta beras sama Tuhan. Karena kita sudah berjanjian. Saudara, saya tahu sampai hari ini Tuhan menyertai saya. Selama saya konsisten. Tuhan, kenapa? Untuk apa bikin gereja? Untuk jiwa-jiwa saudara. Ya, kalau saudara-saudara digabungkan di sini oleh Tuhan, itu misinya kita cari jiwa. Kita memenangkan jiwa. Sebanyak-banyaknya. Saya rindu sekali. Suatu saat kita akan pindah dari sini sudah. Karena terlalu kecil. Ya. Kemana pun saudara konsisten dengan apa yang Tuhan mau. Ya, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Muridkan, pikirkan orang lain. Pikirkan orang lain, saudara. Ya. Bagaimana dengan kita, saudara? Kalau kita memikirkan orang lain, itu pikiran Tuhan sudah masuk di dalam diri kita. Makanya, saudara mungkin punya beras hanya 2 kilo. Saudara lihat tetanggamu nggak punya beras, saudara bagi 2. Itu mikirin orang lain. Berani nggak? Haleluya. Apakah? Jangan supaya saudara, oh iya saya bagi 2. Titipin Pak RT, maaf itu minggu itu nggak punya beras. Ini saya cuma punya 2 kilo, saya bagi tolong Pak RT kasih ini tuh. Semua sekampung tahu. Bukan cara seperti itu, saudara. Betul? Masih beras kilo ini saya RT tahu. Saudara harus keluar spontan karena dari hati saudara. Kalau perlu Tuhan bilang apa yang diberikan tangan kananmu, tangan kirimu jangan tahu. Ya,
Ya saudara. Nah, itu semua akan otomatis timbul kalau hati kita ini selalu kepada jiwa-jiwa. Maka hati Tuhan itu ada di dalam kita. Artinya kalau hatinya Tuhan aja ada di dalam kita, apalagi hadirat Tuhan ada sama kita. Kalau Tuhan hadir, ya apa yang gak bisa Tuhan tolong? Saudara, apa yang gak bisa Tuhan tolong? Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, walaupun mungkin engkau sudah punya penyakit bertahun-tahun gak sungguh-sungguh, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Kalau Dia ada bersama-sama dengan kita, haleluya. Terus percaya, ya Tuhan ada pujian, bajunya merah, yang sama dengan yang ulang tahun. Ya, sekian sudah dari kita ketemu itu, sampai sekarang masih segar. Amin. Haleluya. Saudara, saya pesannya nggak banyak di firman Tuhan. Saudara ingin disertai Tuhan, tapi lakukan apa yang Tuhan mau, supaya Tuhan bersama-sama dengan saudara. Ya, saudara dagang, apa hubungannya dagang dengan cari jiwa? Hah? Ya ada. Ada. Nani punya cita-cita mau jual nasi. Oke. Tuhan, aku mau jualan ini semua orang suka. Nah, kertas bagusnya ditulis Tuhan mencintai Anda. Haleluya, haleluya. Semua yang kita buat itu selalu pikiran kita itu supaya orang diberkati Tuhan, semua orang kenal Tuhan, semua orang percaya Tuhan, semua diselamatkan. Itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ya, ingat. Makanya saya selalu bilang, kalau kita kerja dimanapun, gajinya berapapun, ya. Saudara, kita ini ada UMR, tapi masih banyak karyawan yang gajinya di bawah UMR. Ya, itu perusahaan. Paling perusahaan yang mau bilang, ya kamu kalau nggak cukup, ya udah cari yang lain, kan gitu. Ya, saudara, berapapun gaji kita, apapun pangkat kita, saudara tidak tertutup kemungkinan saudara bisa jadi berkat. Ya, saudara bisa memenangkan jiwa. Ya, haleluya. Dulu di sini ada yang jadi office boy. Ya, tidak apa. Kerjaan itu semua halal, asal halal itu baik dikerjakan. Saudara, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang ada di pikiran saya? Mudah-mudahan hari ini saya ketemu orang bisa cerita tentang Yesus. Saya ini Tuhan, tolong saya supaya hari ini saya bisa memenangkan jiwa. Saudara mau di kantor, mau di perusahaan, mau di pabrik, mau di sekolah, mau di pasar, saudara, kalau itu terus, saudara, saya boleh yakinkan saudara, Tuhan nggak pernah tinggalkan saudara. Ya, berkat itu dari Tuhan. Susah payah tidak nambahin. Banyak orang banting tulang sampai tinggal tulang dibantingkan. Ya, tapi tetap miskin, betul? Banyak. Ya ini bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Kenapa? Karena nggak fokus kepada apa yang Tuhan mau. Itu pasti. Kenapa? Karena nggak fokus pada apa yang Tuhan mau, Tuhan nggak menyertai. Ya, maunya dagangan kita sudah dicek, wah, etalase sudah komplit, semua isinya. Nah, panggil Pak Pendeta, doakan ya supaya Tuhan menyertai. Maksudnya apa?
Nah ini yang kadang-kadang kan susah. Pak Pendeta pasti mau datang, pasti mau dong. Ya, tapi soal Tuhan menyertai, nah itu masalah yang berbeda. Ya, kalau kita punya pekerjaan, kita punya usaha, hanya mikirin supaya kita kaya, ya, supaya kita terhormat, supaya kita nggak direndahin, ya, Pak Saudara, jangan salah. Orang kenapa kita itu begitu rendah? Kadang-kadang kita nggak punya apa-apa. Saudara pernah direndahin? Pernah nggak? Nah, ini yang sering direndahin. Ya, saudara. Ya jangan terus menerus rendah, saudara. Betul? Bagaimana orang bisa merendahin kita kalau Tuhan menyertai kita? Ya, saya direndahin, boleh orang merendahkan saya, tapi enggak seterusnya, saudara. Satu saat saya lebih tinggi dari orang yang merendahkan saya. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saya. Tuhan juga risih kalau saya direndahin, saudara. Ya, kamu udah kuat kok. Udah, tenang aja, duduk aja gitu. Besok aku angkat engkau. Lebih tinggi dari orang yang merendahkan. Oh, haleluya. Tapi jangan sombong. Ya, kalau saudara diberkati, saudara ada tinggi, saudara terhormat, jangan sombong. Ingat fokusnya. Orang harus diselamatkan. Ya. Kadang-kadang kita merendahkan orang setelah kita tinggi. Tingginya nggak seberapa, tapi udah merendahnya. Rendah orang. Nah, ini sudah. Saya selalu berpikir positif tentang orang. Saya tahu. Makanya saya terima dengan senang hati. Oke. Sekarang bisa mimpi usia. Tapi pendidikan belum selesai. Pelatihan belum selesai. Jadi salah satu kurikulum pelatihan itu ini anak harus sering-sering direndahin supaya jangan tinggi hati. Soalnya kalau diukur tinggi badan mah saya kalah terus ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya harap kita bisa mengerti. Kita cek hidup kita, saudara. Kalau kita terus-menerus dalam keadaan yang begitu saja hidup kita nggak ada satu pertumbuhan yang baik, saudara, kemungkinan saudara hanya mempercayai, merasakan Tuhan menyertai, tapi sebenarnya Tuhan tidak sungguh-sungguh menyertai kita. Ya, kalau Tuhan menyertai itu ada tanda-tanda penyertaan Tuhan. Ya, ingat, jangan kita salah, jangan kita tertipu. Ya. Kita kemana-mana merasa senang, apalagi kalau kumpul sesama orang Kristen lagi nyanyi-nyanyi penyembahan, rasanya kita ini sudah hidup kita sudah begitu mapan, begitu baik sekali. Begitu selesai persekutuan, begitu selesai gereja, kita terpuruk. Ya, jangan sudah, jangan. Ya, kita rasanya sudah nggak punya teman, nggak punya saudara di luar sini. Wah, makanya senang ke gereja. Kenapa? Orangnya baik-baik semua. Jangan, saudara. Saudara di luar baik, masuk gereja. Tetap. Jadi nambah semangat, nambah selera kita memuji Tuhan. Ya. Jangan saudara ke gereja karena enak di gereja nyanyi-nyanyi, kumpul, nanti pulang sedih lagi, terpuruk lagi, stres lagi. Jangan, saudara. Saudara datang ke gereja ketemu dengan Tuhan, diubahkan, dipulihkan, betul? Ya, dipulihkan, saudara keluar sudah sebagai orang yang pulih. Saudara memulihkan banyak orang di sana, bawa ke gereja karena sudah mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Haleluya, haleluya. Saya senang saudara disertai oleh Tuhan. Ya, dan kalau saudara disertai oleh Tuhan,
Tidak usah khawatir dengan hidup ini. Tidak usah kita takut dengan kehidupan kita ini. Saudara bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Ya, kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita pujikan satu pujian, ku tak dapat lupakan kebaikan-Nya. Mari saudara renungkan firman Tuhan. Renungkan perintah Tuhan bagi hidup kita. Renungkan keinginan Tuhan bagi hidup kita. Supaya kita menjadi berkat. Kita membuat orang-orang tertarik kepada Yesus. Setiap hari, dimanapun kita berada, kita membuat orang-orang melihat. Aku lihat kemuliaan Raja. Aku mau datang kepada Tuhanmu. Aku mau datang kepada Tuhan. Saudara, kenalkan Yesus dalam hidup kita. Karena hidup kita disertai oleh Tuhan. Haleluya. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.
itu yang mengganjal kita. Karena Tuhan ingin tinggal di dalam hati kita. Tuhan ingin menyertai kita. Isi hati kita dengan jiwa-jiwa. Isi hati kita dengan pengampunan. Isi hati kita dengan kebaikan. Terus menabur, terus menabur. Supaya Tuhan menyertai kita. Mari Bapa Surga, mari Roh Kudus, Engkau benar-benar menyentuh hati kami. Biarlah kami menjadi orang yang benar-benar dipulihkan. Tidak ada lagi sakit hati kami. Tidak ada lagi luka-luka dalam hidup kami. Tuhan sembuhkan semua. Tuhan, Engkau pulihkan kami. Supaya kami benar-benar fokus kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kami. Hidup kami menjadi berkat. Hidup kami menjadi sarana orang boleh mengenal Yesus. Orang boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Orang boleh melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Saudara. Kalau masih ada yang sakit, jangan sembuh. Kalau ada luka-luka batin karena masalah-masalah di masa lalu, biarlah Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau ya Tuhan benar-benar memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Biarlah Engkau memiliki kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Haleluya. Diberkati, sangat diberkati, amin. Puji Tuhan. Kalau kita sudah diberkati oleh firman-Nya, kita akan memberkati pelayanan tempat ini dengan persembahan syukur. Kita siapkan persembahan kita, kita mau memberi. Sebelum kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, kami siap saat ini untuk memberi apa yang ada pada kami Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya sedikit atau banyak yang kami beri Tuhan, biarlah boleh berguna untuk kelancaran pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Memberkati kami semua Tuhan, yang memberi maupun yang belum sempat memberi, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian tinggi, nama-Mu dipuji. Dari jalan yang mulia, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti berani. Nama-Mu dipuji, Tuhan kemuliaan. Seorang dengan segenap hati pada keagungan. Nama-Mu dipuji,
Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersyukur ya Tuhan ada di tengah kita. Untuk pengumuman hari Selasa kita ada doa di tempat ini jam 6:30. Saudara, puji Tuhan, doa ini luar biasa, saudara, karena doa-doa kita ini menggerakkan kota ini untuk tetap tentram, untuk tetap aman. Ya, gereja kita boleh semakin Tuhan berkati dengan kehadirannya di tengah-tengah kita. Saudara, hari sesudah makan Yud akan kembali bertemu. Ya, Yud bertemu siang ini. Terima kasih saudara yang masih muda, silakan bergabung. Ya, yang sudah tua tapi jiwanya muda, boleh ikut bergabung. Nah, ya, puji Tuhan. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Ya. Menyiapin sesuatu. Iya, minggu ini ada beberapa sebenarnya yang mau tahu. Ya. Mari bareng-bareng yang minggu ini Mas. Yang minggu ini masih bareng sih. Kenapa pakai susah? Bapak Surgawi, terima kasih luar biasa hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati Ibu Theodora Sihotan, ya. Ibu Theodora Sihotan ini sudah Tuhan berkati sampai hari ini. Luar biasa, kami boleh melihat perkembangan yang luar biasa kehidupannya. Dari dia merasakan beratnya hidup ini, tapi saat ini dia boleh merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Dan kami berdoa Tuhan akan terus memberkati, Tuhan terus akan melindungi dia, memberikan dia sehat dan sembuh dari sakit penyakitnya. Dia boleh menikmati hari-harinya sebagai hari yang disertai Tuhan. Dan Tuhan terus membuat kebahagiaan itu ada. Tuhan memberkati anak-anaknya tetap takut akan Tuhan. Anak-anaknya boleh diselamatkan. Termasuk masih satu yang masih belum masuk dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan jamah hidupnya dan Tuhan berkati. Sehingga anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan percayakan padamu hari-harinya Tuhan Engkau memberkati dengan luar biasa mulai hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Baik, saudara, kita tetap berdiri, kita akan akhiri. Selamat Ibu. Selamat saya mau tanya umurnya berapa Bu? Masih muda. 59. 59. Di balik angkat Wajiblah. Nah, oke, sebentar lagi boleh vaksin. Ya. Baik, saudara, kita akan bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kasih sayang. Haleluya. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, sekali lagi kami bersyukur Bapa, kami menikmati kehadiran di tengah-tengah kami. Biarlah kami semua menjadi bukan hanya pendengar tetapi pelaku-pelaku firman. Kami menjadi orang-orang yang benar-benar melakukan kehendak-Mu. Pikiran hati kami selalu dipenuhi dengan orang-orang yang akan dimenangkan untuk Tuhan. Sehingga Engkau menyertai kami, dan ketika Engkau menyertai kami, berkat itu melimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami anak-anak-Mu. Jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu. Kerjaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nikmati dan rasakan kasih setia Tuhan. Biarlah Engkau pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dilimpahi dengan damai sejahtera dan kasih karunia. Rahmat Tuhan selalu akan ada di dalam kehidupanmu. Engkau akan diberikan keberuntungan dalam segala jalan yang engkau kerjakan dan lakukan. Usahamu, pekerjaan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Hanya biarlah hatimu tetap berpaut kepada Tuhan, dan engkau adalah orang-orang yang mengasihi orang-orang yang di sekelilingmu. Karena berkat Tuhan yang melimpah itu akan engkau bagikan, dan engkau akan menjadi orang-orang yang mencerminkan, memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Roh itu, Roh Kudus akan menyertai langkah-langkahmu dan membuat engkau berjalan di dalam jalan-jalan keberuntunganmu. Mulai hari ini, besok, sampai Tuhan menjemput kita dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, Amin.